Tutorial mata kuliah, arbitrase mediasi dan negosiasi. Topik ke-6 dari 30 topik. Strategi negosiasi, macam strategi dan teknik strategi. Disediakan di Global Tutorial. Strategi bernegosiasi. Pada dasarnya setelah menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam negosiasi, kemudian yang perlu dilakukan adalah memilih dan mengembangkan strategi. Kata strategi berasal dari Yunani yang mengacu pada seni dan kegiatan seorang jenderal militer, yang di dalamnya telah terangkum visi, persiapan, dan pertanggungjawaban. Prof. Minber mendefinisikan strategi sebagai pola atau rencana yang mengintegrasikan sasaran-sasaran utama organisasi, kebijakan, dan rangkaian kegiatan ke dalam kesatuan yang utuh. Minber juga mengatakan bahwa strategi yang diformulasikan dengan baik akan membantu mengalokasikan sumber-sumber daya organisasi ke dalam posisi yang unik di organisasi, berdasarkan kekurangan dan kelebihan internal, perubahan lingkungan, dan kemungkinan tindakan dari pihak intelijen lawan. Definisi lain dari strategi yang sangat bermanfaat untuk negosiasi datang dari teori permainan atau game teori. Dalam game teori, strategi diartikan sebagai sebuah rencana yang lengkap, yaitu suatu rencana yang menyebutkan pilihan-pilihan seorang peserta permainan yang akan dilakukan pada setiap kemungkinan situasi. Model klasik ini menunjukkan bahwa seluruh peserta permainan mempunyai informasi yang utuh, lengkap dan sempurna, artinya setiap orang tahu semuanya. Namun demikian, situasi semacam ini jarang sekali terjadi dalam kehidupan nyata, sehingga digunakanlah teori permainan yang lebih pragmatis atau realistis yang meninggalkan model klasik tersebut dengan menyebutkan 4 unsur yang lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Unsur-unsur pragmatis teori permainan. Keempat unsur yang umumnya terkait dengan dunia nyata adalah pilihan, peluang, ketergantungan, dan ketidaksempurnaan informasi. 1. Pilihan. Semua definisi tentang negosiasi menyebutkan bahwa negosiasi memiliki karakter sukarela. Adanya unsur kesukarelaan dalam negosiasi ini menunjukkan bahwa negosiasi sebenarnya adalah pilihan. Artinya memang sengaja dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 2. Peluang. Dalam setiap negosiasi yang dilakukan jarang sekali dapat memperkirakan hasilnya secara 100%. Artinya, ada beberapa peluang kemungkinan yang dapat terjadi di dalam setiap proses negosiasi. Peluang ini timbul dan sangat dipengaruhi oleh adanya kebutuhan, kepentingan, kekuasaan, dan keahlian dalam proses bernegosiasi. 3. Ketergantungan. Setiap negosiasi akan melibatkan negosiator dengan motif yang berbeda-beda. Adanya berbagai motif yang berbeda tersebut akan mempengaruhi keputusan atau hasil akhir dalam negosiasi. Motif-motif tersebut sebenarnya mengakui adanya ketergantungan di antara para pihak. 4. Ketidaksempurnaan informasi. Dalam suatu negosiasi mungkin mengetahui kepentingan dan kebutuhan diri sendiri serta kekuatan dan kelemahannya, tetapi informasi, pengetahuan, yang dimiliki tentang pihak lawan pada umumnya tidak sempurna dan tidak lengkap. Bahkan informasi yang lebih baik tentang pihak lawan pun belum tentu lebih baik walaupun negosiasi telah berlangsung. Melihat beberapa keterbatasan dalam negosiasi, maka cara terbaik untuk menyusun strategi adalah membuat gambaran atau bingkai, frame, terlebih dahulu. Framing atau membingkai menjadi penting dalam pengembangan strategi yang dipilih karena seringkali dua orang atau lebih, meskipun dalam situasi yang sama akan melihat sesuatu atau mengartikan sesuatu secara berbeda. Oleh karena itulah, mengapa bingkai itu menjadi sebuah keharusan? Pertanyaannya, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan bingkai itu, sehingga perlu Anda perhatikan dengan serius? Bingkai sering dianggap sebagai suatu konsep atas suatu tindakan, hasil, atau kemungkinan-kemungkinan yang dikaitkan dengan sebuah pilihan. Jadi, bagaimana Anda membingkai sebuah masalah dalam negosiasi merupakan refleksi apa yang Anda inginkan atau tujuan apa yang hendak Anda capai dengan negosiasi, apa yang Anda harapkan atau utamakan, atau preferensi, dari setiap hasil dari negosiasi. Di sini, Anda perlu mencari informasi apa yang akan digunakan untuk memperkuat posisi Anda, prosedur yang digunakan untuk mempertahankan posisi tersebut, serta cara untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dari negosiasi. Dengan demikian, dengan bingkai tersebut, Anda sebagai negosiator mengetahui apa yang Anda lakukan dan apa yang pihak lain akan lakukan, sehingga pada akhirnya Anda dapat lebih mengendalikan hasil negosiasi sesuai dengan rencana. Pertanyaan penting di sini adalah, bagaimana hubungan antara tujuan yang hendak dicapai, pembingkaian, dan strategi yang akan digunakan? Sebenarnya, setelah membuat bingkai tersebut, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan secara jelas. Tujuan ini ditentukan sebelum Anda mengembangkan strategi. Sebagai negosiator, Anda harus mengantisipasi apa yang Anda inginkan dalam negosiasi serta membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan-persiapan tersebut menyangkut hal-hal substantif, termasuk apa yang menjadi tujuan dan tujuan utama, serta hal-hal prosedural seperti agenda, dan lain-lain.
Mengenai substansi, khususnya tujuan bernegosiasi, di sini Anda telah menyebutkan semua tujuan yang ingin dicapai dalam negosiasi, menentukan prioritas dari tujuan-tujuan tersebut, serta mengevaluasi kemungkinan saling menukar dari masing-masing tujuan tersebut dengan tawaran pihak lawan. Tujuan yang Anda tentukan akan mempengaruhi pilihan strategi yang akan Anda gunakan. Di sini hal terpenting yang Anda perlu putuskan adalah, tujuan yang akan dicapai berbeda dengan harapan, keinginan atau angan-angan. Misalnya pada saat melakukan tawar-menawar, Anda sering mengatakan, saya akan merasa senang jika, dan meneruskan dengan sesuatu yang Anda harapkan, jika saya dapat beli rumah dengan 3 kemudahan sekaligus, tanpa uang muka, tanpa bunga cicilan, dan tanpa agunan. Pernyataan tersebut memang bagus sebagai keinginan, tetapi itu tidak terlalu tepat untuk sebuah tujuan bernegosiasi. Tujuan dalam negosiasi. Ada 4 aspek bagaimana tujuan dapat mempengaruhi negosiasi, yaitu sebagai berikut. 1. Harapan atau keinginan bukanlah tujuan. Dalam negosiasi, keinginan mungkin berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan sehingga memotivasi tujuan, tetapi keinginan itu sendiri bukan tujuan. Keinginan adalah sebuah fantasi, sebuah harapan yang mungkin saja terjadi, sedangkan tujuan lebih spesifik, terfokus, target realistis yang secara khusus direncanakan untuk mencapainya. 2. Tujuan Anda sering berhubungan dengan tujuan pihak lain. Keterkaitan antara tujuan-tujuan dari kedua belah pihak akan menunjukkan persoalan apa yang perlu diselesaikan. Misalnya, tujuannya adalah membeli mobil dengan harga murah, sedangkan tujuan penjual adalah menjualnya dengan harga mahal. Jadi di sini persoalannya adalah harga yang harus dibayar untuk mobil tersebut. Jika dapat mencapai tujuan, harga yang diinginkan, tanpa bantuan pihak lain, si penjual tentunya tidak perlu bernegosiasi. 3. Adanya batas, limit, dalam penentuan suatu tujuan. Batas di sini adalah apa yang pihak lain dapat atau sudi untuk berikan. Jika tujuan telah melampaui batas pihak lawan, maka apa yang dapat dilakukan hanyalah mengubah tujuan atau mengakhiri negosiasi. Oleh karena itu, tujuan yang masuk akal dan yang paling mungkin untuk dicapai. Misalnya, jika tujuannya untuk membeli mobil dengan harga murah telah ditolak penjual, maka harus mengubah tujuan, misalnya memilih mobil model lainnya yang lebih murah, atau pergi ke dealer lainnya untuk melakukan negosiasi baru agar dapat yang lebih murah. 4. Tujuan yang efektif harus konkret, spesifik, dan terukur, measurable. Semakin kurang konkret dan terukur tujuannya, semakin sulit untuk mengkomunikasikan ke pihak lain apa yang diinginkan serta untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Contoh tujuan yang tidak spesifik dan tidak terukur adalah tujuannya, memperoleh keuntungan maksimal, atau tujuannya, ingin meningkatkan penjualan. Di sini tidak disebutkan berapa besar keuntungan yang diharapkan atau berapa banyak peningkatan penjualan yang diinginkan. Dalam negosiasi terdapat strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengendalikan hubungan, memanipulasi informasi, dan atau mempertahankan interaksi dengan mitra bernegosiasi. Terdapat 3 strategi utama terkait dengan hubungan tawar-menawar yang merupakan perilaku negosiasi, yaitu strategi bersaing, strategi berkompromi, strategi berkolaborasi, atau kerjasama. Macam-macam strategi. Meskipun strategi ini dapat digunakan dalam berbagai situasi menurut kebutuhan, gaya ataupun kepribadian negosiator sangat mempengaruhi pilihan digunakannya strategi tertentu. Untuk itu, dengan mengenal ketiga strategi utama dengan karakteristik dan tekniknya, hal ini dapat membantu Anda memahami bagaimana bernegosiasi. Strategi bersaing. Strategi ini sering disebut dengan hard bargaining atau zero-sum bargaining mengingat negosiator akan berusaha untuk memperoleh kemenangan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Di dalam proses tawar-menawar kompetitif harus berusaha untuk memperoleh hasil lebih baik daripada setiap pihak dengan siapa ia bernegosiasi. Di sini negosiator kompetitif akan berusaha untuk dapat terus dominan, sehingga tawar-menawar dianggap seperti suatu lomba di mana ia harus dapat mengalahkan lawannya. Hasil yang akan diperoleh mudah sekali untuk ditebak, yaitu negosiator kompetitif berupaya mendapat sebanyak mungkin misalnya laba terbesar, biaya terendah, harga termurah, dan lain-lain. Yang terpenting yang paling menguntungkan bagi dirinya. Mengingat strategi ini hanya memfokuskan pada keuntungan langsung, negosiator kompetitif tidak lagi memikirkan masalah hubungan antar pihak. Akibatnya, sifat agresif dalam negosiasi kompetitif seringkali membahayakan suatu hubungan jangka panjang yang di dalamnya justru tercipta peluang keuntungan yang barangkali lebih besar. Strategi kompromi. Negosiasi dengan cara kompromi ini disebut soft bargaining atau win some lose some atau give and take bargaining, karena negosiator kompromi berprinsip harus memberi ganti atas apa yang ia terima. Di sini jelas bahwa tidak hanya mempedulikan keuntungan yang ingin diperoleh, tetapi juga keuntungan pihak lawan yang perlu diberikan pula. Tidak menjadi masalah apakah negosiator kompromi berpikir bersih,
atau ikhlas, dalam memberikan, atau membagi, keuntungan atau itu hanya bagian dari strategi mereka. Yang terpenting dalam strategi kompromi tidak mendapat semua yang diinginkan apapun alasannya. Sukses bagi negosiator kompromi adalah kombinasi antara tercapainya kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak dan keadilan yang dirasakan, yang hal ini dapat mengurangi beban pikiran. Strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi digunakan oleh negosiator untuk memenuhi kepentingan semua pihak, atau disebut positive sum atau win-win. Negosiator kolaborasi akan bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keuntungan terbesar. Berbeda dengan strategi kompromi yang memberi kesempatan pihak lawan mendapat keuntungan, dalam strategi kolaborasi harus berusaha memaksimalkan keuntungan sendiri dan keuntungan pihak lawan. Untuk mencapai ini, tidak ada jalan lain selain harus berkolaborasi dengan pihak lawan untuk menyelesaikan masalah dan menemukan tindakan bersama guna memenuhi kebutuhan masing-masing secara maksimal. Dalam strategi kolaborasi, sukses negosiator diukur dari kemampuannya untuk memenuhi kepentingan para pihak, jika memungkinkan tanpa berkompromi. Strategi kolaborasi ini menunjukkan sukses yang dicapai lebih luas daripada negosiasi kompetitif yang hanya memfokuskan hasil terbanyak dalam anggapan para pihak. Dari ketiga strategi tersebut tidak ada yang lebih baik antara satu dengan lainnya, semuanya tergantung dari hasil apa yang Anda inginkan. Oleh karena itu, Anda dapat memilih salah satu di antara strategi tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak Anda capai sekaligus risiko yang mungkin timbul akibat digunakannya strategi yang Anda pilih tersebut. Teknik negosiasi. Untuk mencapai hasil maksimal dalam negosiasi, salah satu hal terpenting adalah kemampuan untuk menyampaikan posisi yang diinginkan dengan jelas dan menggunakan berbagai alasan untuk mendukung posisi tersebut. Hal lainnya adalah kemampuan untuk mematahkan argumentasi pihak lawan dengan memberikan alasan-alasan yang kuat dan masuk akal. Untuk itu, Anda perlu mengetahui mengenai teknik serta taktik yang dapat dilakukan oleh seorang negosiator. Terdapat beberapa cara atau teknik bagi negosiator untuk memperkuat posisinya, yaitu sebagai berikut. 1. Mencari fakta-fakta yang mendukung pendapatnya. Artinya ia harus mengetahui mana informasi yang dapat ditonjolkan dan mana yang tidak. 2. Siapa yang dapat diminta nasihatnya atau dengan siapa fakta-fakta tersebut dapat dielaborasi atau diklarifikasikan. 3. Mencari informasi apakah kasus itu pernah dinegosiasikan sebelumnya, jika perlu dapat ditanyakan langsung kepada negosiator yang menangani kasus sebelumnya untuk mengetahui argumentasi hal yang telah mereka gunakan, mana yang berhasil dan mana yang gagal. 4. Mencari cara bagaimana dapat mempresentasikan semua data dan fakta tersebut dengan cara yang paling meyakinkan. 5. Mengetahui kemungkinan argumentasi yang akan digunakan oleh pihak lain, pandangan dan keinginan mereka, serta mencari posisi dan argumentasi sendiri yang lebih baik. Selain itu, untuk memperkuat posisi diperlukan teknik untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Teknik ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Membantu melihat permasalahan sebenarnya yang sedang diperdebatkan di meja perundingan. 2. Dapat menguraikan kemandekan. 3. Dapat membantu untuk melihat dan melindungi diri dari kebohongan negosiator. Adapun beberapa teknik bernegosiasi yang dapat dipilih untuk digunakan atau untuk dihindari adalah sebagai berikut. Mengerit, the wins. Teknik ini dikenal juga dengan istilah terkejut, flinch, merupakan reaksi negatif terhadap tawaran seseorang. Dengan kata lain, jika ingin bertindak, atau berpura-pura terkejut dengan hal yang dilakukan lawan maka hal ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Berdiam, the silence. Pada saat tidak menyukai perkataan seseorang, atau jika baru saja membuat tawaran dan sedang menunggu jawaban, diam bisa menjadi pilihan terbaik. Kebanyakan orang tidak bisa bertahan dalam kesunyian panjang. Mereka menjadi tidak nyaman jika tidak ada percakapan, suara yang mengisi kekosongan antara Anda dan pihak lain. Biasanya, pihak lain akan meresponnya dengan konsesi atau memberikan kelonggaran. Ikan haring merah, red herring. Istilah ini diambil dari kompetisi tua di Inggris, yaitu berburu rubah, fox hunting competition. Dalam kompetisi ini, tim lawan akan menyeret dan membawi jejak rubah ke arah lain dengan ikan, sehingga anjing lawan akan terkecoh dan kehilangan jejak. Sama halnya saat negosiator membawa ikan amis, atau isu-isu lain ke meja perundingan untuk mengalihkan perhatian dari isu utama bahasan. Di sini Anda harus tetap waspada sehingga dapat segera mengetahui lawan Anda menggunakan teknik ini. Kelakuan menghina, memalukan, outrageous behavior. Kelakuan yang memalukan ini merupakan segala bentuk perilaku, biasanya perilaku yang dianggap kurang bermoral dan tidak dapat diterima oleh lingkungan, dengan tujuan memaksa lawan untuk setuju. Misalnya, negosiasi antara manajemen dan serikat pekerja, di mana pihak manajemen muak dengan tuntutan yang tidak masuk akal dari serikat pekerja, dan mereka terpaksa menandatangani kontrak dengan air mata bercucuran.
Setelah itu manajemen merobek-robek surat perjanjian dan membuangnya secara dramatis. Kejadian ini seolah-olah diliput oleh media. Taktik ini bertujuan menggertak orang-orang yang terlibat dalam negosiasi. Pertukaran, the trade-off. Teknik pertukaran, atau saling memberi, ini digunakan sebagai upaya tawar-menawar. Pertukaran di sini hanya menawarkan konsesi, sampai semua pihak setuju dengan syarat-syarat yang diajukan. Sebenarnya, taktik ini dipakai dengan tujuan untuk mencapai kompromi. Ultimatum. Penggunaan ultimatum kadang-kadang efektif sebagai taktik pembuka dalam negosiasi. Bahkan, dalam suatu negosiasi yang berjalan panjang perlu menggunakan taktik ini untuk menekan. Di samping itu, pada beberapa situasi, berjalan keluar juga dapat digunakan sebagai strategi untuk memberikan tekanan pada pihak lain. Kemampuan mengatakan, tidak, the ability to say no. Sebuah taktik memegang peran, sangat penting dalam segala macam strategi negosiasi. Hal pertama dan paling mendasar untuk mempelajari taktik mengatakan tidak ini adalah, apapun bila mengatakan tidak secara langsung, maka akan diterjemahkan oleh pihak lain sebagai, ya. Dari banyak teknik bernegosiasi tersebut tidak ada yang dapat digunakan secara terus-menerus. Artinya Anda dapat memilih salah satu di antaranya, kemudian beralih ke teknik lainnya, ataupun mengkombinasikan 2 atau 3 teknik sekaligus yang kombinasinya disesuaikan dengan perkembangan proses negosiasi yang sedang berjalan. Demikianlah materi topik ke-6 tutorial mata kuliah arbitrase mediasi dan negosiasi. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.